Itu Nanya nggak waktu itu IMB-nya gimana? nah itu memang waktu itu kita sudah percaya aja karena lihat brosurnya itu, wah ini sangat fantastis, ini ada monorail, ada ini, Oh. itu ada jalan sampai 4 layer, wah ini seperti di luar negeri nih. Oh ya? Udah disita Jaksa Agung, masih dibangun rumah, di KPR-in, dibiayain lagi. Oh gitu ya, ada Itu ini ada ya? laporan di BPKN, Oke. bukan cerita kosong. Hai, kita ketemu lagi dalam program Biar Jelas bersama saya Andi Simangunsong. Kita membahas berbagai permasalahan seputar hukum bersama dengan orang-orang yang memang mempunyai kompeten di bidangnya. Kali ini kita membahas bagaimana apabila kita ataupun handai tolan kita mengalami permasalahan dalam pembelian apartemen yang mungkin mangkrak ataupun bermasalah dari segala segi eh, teknis, hukum, apapun itu, financial. Nah, saat ini kita bersama dengan Bapak Rola Sitinjak dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga Bapak Ferry sebagai salah satu yang pernah membeli apartemen yang akhirnya belum diserahkan sampai sekarang. Oke, kita sapa saja. Pak Rolas, Siap. apa kabar? Baik, Bang Andi. Baik. Pak Ferry, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Nah, ini kan cukup banyak nih tren di mana di Jabodetabek itu pembangunan apartemen yang besar-besar gitu ya. Ada yang cuma satu tower, ada yang beberapa tower. Dan dalam kenyataannya tuh orang memang banyak yang senang ke apartemen pindahnya. Mungkin karena lebih murah, tapi dapat fasilitas gitu ya. Walaupun harganya murah, tempatnya mungkin kecil, tapi fasilitas bersamanya cukup baik. Nah, dalam kenyataannya juga kita lihat bahwa developernya cukup banyak nih. Ada developer besar, ada developer yang kelas menengah, ada yang mungkin baru-baru juga. Gimana kita melihat bahwa kok bisa tidak satu, tidak dua, ada lebih dari 3 proyek-proyek apartemen itu di Jabodetabek tuh mangkrak. Lalu gimana nanti nasib dari para pembeli-pembelinya? Nah, itu yang kita mau bahas sekarang. Kalau dari Pak Ferry, sebagai salah satu yang pernah mengalami, boleh cerita nggak ke kita? Gimana pengalamannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya tahun 2017 sekitar bulan Agustus, saya karena iklan yang masif termasuk di kantor saya tergoda untuk membeli salah satu apartemen. Itu di bilangan sekitar Cikarang. Oke, itu saya melihat brosurnya cukup wah dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Saya, wah, gimana kira-kira kalau saya mencoba mengambil unit di satu, gitu. Jadi saya baru menghubungi salesnya. Oke, dilayani. Terus di sekitar Agustus saya datang ke sana, bayar booking fee, disampaikan Bapak di tower sekian, nomor sekian, gitu. Oke. Terus bagaimana selanjutnya? Udah ke sana itu? Sudah. Oke. Itu di Agustus. Bahkan waktu itu 17 Agustus itu grand launching itu udah seperti pasar malam. Wah, udah kayak belum baru kali itu saya melihat orang segitu banyaknya untuk beli apartemen. Wah, gila ini apartemen. Gitu. Tapi itulah saya ada di situ. Terus saya bayar DP dan saya katakan, oke, saya mau ngambil cash bertahap 12 kali dengan DP sekian. Gimana bisa diatur? Oke, bisa. Oke. Dibuat semua surat pemesanan dan seterusnya. Sesuai, terus saya ditentukan Bapak bayar DP sekian. Nah, terus cicilannya untuk cash bertahap 12 kali biayanya sekian. Oke, dia saya tanda tangan. Itu berjalan. Tapi Waktu itu gimana? Udah ada progres bangunan? nah itu. Jadi waktu itu mungkin saya sama seperti yang lain juga terkesima dengan tower-tower keren yang didirikan, Pak. Oh. Di situ. Saya melihat, wah ini tower kerennya itu aja udah lebih dari 10. Ini berarti ini masif ini pembangunan. Tower crane maksudnya crane? Ya, alat kerennya, berat? alat Oh, beratnya alat itu beratnya. ya, yang apa itu ya. Belum lihat bagaimana kondisi, apakah udah ada bangunan atau nggak lihat? Ada Ada yang ya? sudah dibangun, Ada tapi dibangun. tower keren ini udah siap untuk membangun Oke. unit tower-tower ini. Oke. Nah itu, Oke. di situ saya yakin ini akan dibangun. Jadi saya dengan percaya diri membayar DP yang sudah ditentukan, gitu. Nah, ternyata memang saya mungkin sama seperti yang lain juga tidak jeli dan tidak cermat bagaimana sih kalau beli apartemen itu kita harus mencermati IMB-nya gimana, apanya. Ya kita percaya aja dengan nama besar dari developer itu. Nanya nggak waktu itu IMB-nya gimana? Nah itu memang waktu itu kita sudah percaya aja karena lihat brosurnya itu, wah ini sangat fantastis, ini ada monorail, ada ini, Oh. itu
ada jalan sampai 4 layer, wah ini seperti di luar negeri nih. Nanya sertifikat juga nggak nanya lagi. Tidak juga, Oke. gitu. Jadi memang karena awam, ternyata banyak juga seperti saya korban itu terjadi ya DP berjalan, ya udah akhirnya semua juga sama korban itu semua. Dan saya tanya, memang semuanya tergiur dengan nama besar dari developer itu. Tahun berapa itu Pak? Itu di Agustus 2017. Oke. Ya. Janjinya waktu itu kapan bisa Bapak mulai menikmati itu apartemen? Itu serah terima dijanjikan 24 bulan. Kalau salah 31 Desember 2019. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau saya tujuan ini, tower ini, apartemen ini memang tujuannya untuk investasi, untuk disewakan ataupun apa nantinya gitu. Tapi itulah di 2018 itulah yang kasus di salah satu apa itu OTT, ya itu yang terjadi. Ya, sejak itu sudah mulai gerasa-gerusu dan di kemudian hari terjadilah ini yang di para menggugat PKPU, para krediturnya. Nah, maksudnya gitu. Pengembang ini digugat PKPU? Digugat PKPU. Nah, yang kami pertanyaan, kami kan pembeli, kami bukan kreditur. Kenapa kami dimasukkan di dalam kelompok kreditur, gitu Pak. Nah, terus juga dalam PKPU ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang tadinya jadi janjikan serah terima 2 tahun, terus dipaksa mundur 7 tahun lagi menjadi 9 tahun dia mau tanda tangan. Kan tidak mungkin orang mau tanda tangan itu. Ya kalau bisa lebih cepat atau on time. Kok disuruh tanda tangan? Ini itu pertanyaan kami. Jadi gitu. Pak Ferry awalnya mau beli apartemen, ya. 24 bulan tadinya mau udah bisa menikmati. 12 bulan. Saya 12 bulan. Ya, tapi maksudnya 24 bulan serah terimanya kan? Ya. Bisa disewain, bisa apa gitu. Ya. Malah bukannya dapat, malah tiba-tiba jadi urusan sama PKPU. Iya. Ngerti PKPU itu apa sebelumnya? Sebelumnya tidak mengerti, tapi itu ya, teman saya itu, yang Pak Hengki, itu namanya penundaan kewajiban pembayaran utang dan itu ada diatur dalam Undang-Undang nomor berapa itu? 37 tahun 2003 ya. Itu saya baca dikit kewajiban pembayaran utang. Tapi tadinya nggak ngerti begitu-begituan kan? Nggak ngerti, tapi saya tanya dia. Akhirnya jadi terpaksa belajar. Jadi belajar. Dan diberitahu pasal-pasal yang krusial untuk diketahui ini, oh gitu. Akhirnya ngikutin proses PKPU terpaksa? Saya mengikuti dan saya menyatakan pendapat, saya menolak program itu. Gitu. Tapi yang lain 99% itu menurut kami itu goib. Itu bagaimana mungkin ditunda 9 tahun mereka setuju. Kalau itu saya susah mengomentarinya. Namanya proses PKPU sepanjang memang hasilnya adalah seperti itu ya kita harus hormatin. Itu juga proses peradilan yang memang dilindungi undang-undang gitu ya. Akhirnya homologasi kan? Perdamaian ya. Kalau perdamaian kita hormatin lah gitu. Tapi Bapak merasa dirugikan akibat perdamaian itu? Ya saya dirugikan. Kenapa? Karena saya harus menunggu 7 tahun lagi. Yang tadinya saya sudah bisa menikmati investasi saya di tahun ketiga, ini saya menunggu itu lagi. Dan di lapangan tidak ada apa-apa. Di PKPU dinyatakan akan mulai membangun 24 bulan sejak PKPU disahkan. Berarti Desember 2022. Di lapangan itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Iya. Alat berat kali? Tidak ada. Sama seperti biasa saja. Jadi apa yang mau saya tunggu lagi? Gitu. Tapi 7 tahunnya belum lewat. Belum lewat. Di PKPU 24 bulan plus 30 sampai 55 bulan masa membangun. Berarti kami harus menunggu 24 plus 55 bulan plus 6 bulan grace period lagi. Berarti 85 bulan, Pak. Gitu. Cukup miris mendengarnya karena Bapak niat awalnya datang ke acara itu hanyalah untuk beli apartemen untuk 2 tahun kemudian menikmati ya. Tapi ternyata proyeknya sendiri ada yang ngajuin PKPU. Yang ngajuin PKPU siapa, Pak? Pembeli salah satu kreditur. Bukan pembeli ya? Bukan. Ada PTA, kreditur. PTA, PT bla bla bla. Ya, pihak kreditur yang mengajukan. Nah, kemudian sekarang Bapak ngelakuin apa? Apa nunggu aja? Tunggu sampai 7 tahun atau gimana? Ya, setelah PKPU, setelah keluar PKPU, saya beberapa teman, kami bilang kita harus melakukan sesuatu. Kita kalau diam juga nggak ada apa-apa. Di grup tower itu isinya para penyusup. Seperti di grup saya itu isinya penyusup. Jadi kalau ada yang mulai suara kritis langsung membungkam. Oh tenang aja, itu pasti dibangun. Gitu Pak. Jadi memang itu sudah dikondisikan di setiap tower itu ditempatkan, ditanam para penyusup untuk membungkam semua suara kritis. Akhirnya saya bergerilya dengan teman-teman dari berbagai tower, dapat dari berbagai cara, dari Facebook saya intip, gitu. Kami ada 10 orang waktu itu pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Cikarang.
Setelah PKPU setelah homologasi? PKPU. Dengan harapan uang kami dikembalikan. Tuntutan kami hanya itu aja, uang kami dikembalikan. Kami tidak mau Jadi dengan PKPU. Bapak di PKPU kan homologasi. Ya, Bapak ikut, Bapak menolak gitu ya, kan. Di dalam PKPU itu keputusan akhirnya adalah pembangunan akan diperpanjang waktunya sampai 7 tahun. iya, Baru penyerahan unit gitu kan. iya, Nah, berarti kan penyerahan unit bukan pengembalian uang kan? Sekarang iya, Bapak maunya pengembalian uang. iya, iya. Karena saya tidak Oke. setuju dengan 7 tahun itu. Iya, Gitu. tapi memang kalau PKPU itu rezim yang berbeda lagi, Pak. Ranah yang berbeda. Kalau memang hasil akhir homologasinya, sepanjang kita adalah dianggap kreditur yang tidak pegang jaminan, walaupun kita nggak setuju, tapi mayoritas setuju, maka kita terpaksa by law, secara hukum kita ikut dengan keputusan itu. Oke. Kalau dari sisi Bapak yang menolak, tapi PKPU-nya dimenangkan oleh pihak debitur, dikabulkan proposal perdamaiannya, terjadi homologasi, dibilang delay 7 tahun penyerahannya, ya sudah. Ya, itu menjadi hukum yang mengikat termasuk buat Bapak. Tapi Bapak upayakan, ya itu hak Bapak untuk mengupayakan dengan cara Ya. lain. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke Bang Rolas. Pak Rolas Sitinjak. Siap. Nah, gimana Pak Rolas? Ini memang mangkraknya apartemen yang kita lihat itu di Pengadilan Niaga tidak hanya satu, ada beberapa dalam beberapa tahun ke belakang ini. Bukan hanya apartemen, rumah-rumah tapak juga ada yang masuk ke PKPU. Ada yang sampai pilot malah. Ya. Nah, itu kan ujung-ujungnya merugikan konsumen, gitu ya, merugikan pembeli. Gimana pandangan Pak Rolas dari sisi perlindungan konsumen? Terima kasih Bang Andi. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami di BPKN sejak 2017 kami menjabat di sana sampai sekarang, ya pengaduan tertinggi itu adalah sektor jasa sebelum COVID perumahan. Rumah. Tapi setelah COVID baru e-commerce yang paling tinggi, kira-kira begitu. Ya sekarang di BPKN itu pengaduannya begitu. Ada ribuan pengaduan tiap tahun Ribuan. kami tanganin. Pertama, yang kedua, isu mengenai rumah tapak dan rumah susun. Ternyata kalau perspektif kami melihat ada ketidakpastian bagi konsumen. Contoh begini, di benak masyarakat ketika dia hendak membeli rumah melalui KPR, perbankan, baik swasta maupun pemerintah pelat merah, harusnya aman. Karena dia beli rumah melalui bank. Ya. Segala macam persyaratan. Faktanya apa? Faktanya setelah lunas, nggak aman juga. Sertifikatnya jadi agunan di mana-mana dan lain-lain. Betul. Satu. Yang kedua, yang lebih ironisnya lagi, ada rumah dibiayain KPR bank swasta. Ternyata tanahnya sitaan negara. Oh ya? Udah disita Jaksa Agung, masih dibangun rumah, di KPR-in, dibiayain lagi. Oh gitu ya, ada Itu ini ya? ada laporan di BPKN, Oke. bukan cerita kosong. Oke. Ada lagi komplek rumah, Ya. masyarakat, ribuan masyarakat tertipu, karena mereka lihat seperti beliau cerita tadi, alat berat masuk semuanya, lahannya luas, Ya. dibeli per kafling-kafling, ternyata hutan lindung. Oh ya? Kejadian di Batam, melapor ke BPKN. Jadi very crowded. Nah, dengan segala macam problematika, ya, itu yang rumah tapak, Bang Andi. Ya. Yang rumah susun nih, saya cerita dulu nih. Ya. Rumah susun macam-macam persoalannya. Ya. Ya, isu yang paling ramai itu adalah masalah kepengurusan, pengelolaan. Oke. Ramai berantem masalah naik listrik, putus listrik, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, ada juga apartemen yang dibangun di atas lahan hijau. Ada laporannya. Jalur Apartemen hijau. di atas jalur hijau. Jalur hijau. IMB-nya keluar. Akhirnya pas kita sudah proses semuanya, tidak ada IMB, tapi bangunan mulai berdiri. KPR-nya keluar. KPR-nya keluar. Hebat ya? Hebat, ya. Nah, terus ada lagi apartemen yang di atas tanah negara, Oke. yang tidak harusnya quote-unquote bukan strata title, iya kan? Tetapi diakal-akalin sama pelaku usahanya, KPR, bukan KPR, tunai bertahap lah. Oke. Tapi ujung-ujungnya ke KPR juga, Bos. Iya, 3 iya, tahun iya. sampai 5 tahun Iya, juga, iya. macam-macam segala macam. Nah, dengan melihat Karena problematik, kan kalau sebenarnya kalau orang lihat bisa di KPR-in, orang awam itu pendapatnya adalah, ya banknya kan pasti udah ngecek. Nggak mungkin kalau sertifikatnya nggak beres. Nggak mungkin nggak ada izinnya. Makanya bisa dikasih Iya. KPR kalau pakai bank. ya, Tapi Jadi- terjadi. terjadi. Jadi Bang Andi, menurut kami ya, apalagi perspektif kami di BPKN, jauh lebih mudah masuk surga ya daripada jadi meminjam KPR di bank. Kenapa? Kalau saya minjam ke bank mau KPR,
istri saya, Ya, rekening, ya. semua diobok-obok gitu loh. Betul. Sementara persyaratan masuk surga cuma 2, 3 lah kira-kira begitu. Artinya analogi kita lebih mudah masuk surga daripada member, daripada untuk KPR. Ternyata ketipu juga. Ketipu juga. Ya. Ya. Kasus yang paling fenomenal mengadu ke BPKN itu masalah Violet Garden di Bekasi. Itu meledak tahun 2018. Ratusan masyarakat beli rumah. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Rumah tapak nih. Rumah tapak. Oke. Di 3 bank pemerintah, bank BUMN. Udah, ketika yang 5 tahun lunas, minta dong dia ke banknya. Iya dong. Bang, mana sertifikat Sertifikat. gue? Kira-kira begitu Iya, nih iya. Bang Andi. Bang bilang, sabar, lagi dipecah. Oke. Oke. Ketika masuk tahun ke-7, ini masih ngantri tahun ke-7, tiba-tiba seluruh warga ini dapat surat dari counter lawyer, pengacara, kirim semua surat, des. Intinya kira-kira begini, kalau bahasa sekarangnya, guys, keluar semua kalian, itu tanah gue. Orang yang sudah nyucil nih Bang Andi, yang 5 tahun, 7 tahun segala macam, stres. Lo gila. Dan udah tinggal di situ dong kalau 5 tahun. Sudah tinggal di situ, berumah di situ, ya. Jadi itu yang kita tangani macam-macam. Akhirnya Bang Andi, ya kita lah berdiskusi dengan Menteri PUPR. Ya. Ini harus ada solusi nih Pak Menteri, saya bilang begitu. Saya mimpin delegasi ke Pak Menteri. Tahun 2019 keluarlah Permen 11. Inti Permen 11 itu kira-kira begini. Kalau orang mau beli rumah, pelaku usahanya atau pengembangnya harus tunjukin IMB sertifikat keterbangunan 30%, dan kalau pelaku usahanya terlambat membangun ada denda dan lain-lain. Kira-kira begitu. Pas itu dikeluarkan, ini pelaku usaha mulai rame. Gimana kita mau bangun nih bos? Ya kan biasanya mereka cuma jual gambar, jual tanah, entah jual apa, dapat duit itu ya. Ini harus keterbangunan, pasti harus butuh kapital lebih besar. Jadi banyak kan yang jualan memang jualan gambar saja. Memang jual kan? gambar Bang Andi. Keren Itu gambarnya, keren, rumah contoh. Betul. Tapi nggak tahu ada IMB-nya atau enggak, ada Benar. sertifikat atau enggak, nggak tahu. Progres 30% atau enggak tahu. Nggak tahu. Belum lagi diancam Bang. Diancam apa? Kalau Bapak nggak beli sekarang, tahun depan naik lu 20%. Kira-kira begitu. Ini kan ancaman psikis deh yang membuat konsumen, aduh, iya ya, aduh, lumayan deh. Kira-kira begitu. Ini fenomena Bang, ini fakta di lapangan ya kan. Akhirnya kita ke Menteri PUPR. Udah, Permen 11 tersebut artinya memperkuat legal standing daripada konsumen. Rame nih pelaku usaha. Ya, wah, aku segala macam saya dipanggilin kemana-mana. Saya bilang sama Pak Menteri, Pak Menteri, udah mulai rusuh di lapangan ini gara-gara permen kita. Sarannya Pak, naikin ke PP. Oh cocok gitu. Makin diperkuat lagi naik ke PP setelah jadi PP kan ya sudah nggak ada cerita. Orang harus tunduk. Jadi kalau menurut saya Bang Andi, bagi konsumen, pembeli konsumen itu baik membeli rumah tapak maupun rumah susun sejak tahun 2021 ke atas harusnya sudah aman. Oke. Kalau dia ngikutin. Kalau dia ngikutin ya. Kan tadi kan Pak Rolas kan bilang harusnya developer itu baru boleh jualan kalau sudah ada sertifikat pasti, Yes. IMB Ya. pasti, dan juga ada progres 30%. Ya. Baru dia boleh jualan. Ya. Nggak boleh cuma jual gambar. Betul. Nah, gimana kalau ternyata calon konsumen atau kita datang ke mall ataupun diajak ke lokasi, ternyata tanya sertifikat nggak mau dikasih. Tanya IMB nggak mau dikasih lihat. Lalu progres di lapangan nggak ada. Bahkan mungkin jangan-jangan baru alat-alat masuk tapi masih tanah doang semuanya. Jadi belum 30%. Itu gimana perlindungannya? Jadi begini Bang Andi ya. Jadi kan masalah perlindungan konsumen ini ada dua sisi. Yes. Ya satu di pelaku usahanya, satu juga di konsumennya. Ya ini masalah habit daripada konsumen Indonesia juga agak antik juga. Ya kira-kira begitu. Yang kedua, menurut saya karena regulasinya cukup ketat, ya kan. Beda kalau dia menjual tanpa ada izin ini, itu urusan lain. Ini sudah pasti pengusaha yang nakal. Tapi menurut logika lah Bang Andi, ini proyek puluhan sampai ratusan miliar. Yes. Apakah dia mau main-main dengan begitu? Kalau ketahuan Menteri PUPR bisa di blacklist izin usahanya dan harus secara logika itu harus tidak. Walaupun di PP itu tidak diatur dengan tegas. Kalau you nggak begini, nggak bangun, you jual, diancam, nggak juga, nggak tegas itu juga Bang. Betul. Nah, dan buat konsumen, berarti mereka harus milih sendiri dong. Kalau ternyata belum ada progres 30%, belum nggak ketahuan benar ada IMB atau enggak, ya kalau memang masih mau lanjut ya silahkan at your own risk gitu kan. Ya risiko sendiri. Tapi kalau konsumen yang bijaksana harusnya ya coba cari yang lain deh. Benar. Yang memang udah ada progres 30%, yang memang jelas IMB sama sertifikatnya gitu kan. Benar. Daripada kayak Bang Ferry tadinya mau mimpi indah jadi mimpi buruk. Iya. Ya Bang Ferry ya.
Malah jadi belajar tentang PKPU. Iya, betul. Jangan Bang Ferry ngajarin kita di PKPU sekarang nih. Enggak lah, pasal-pasal yang ini aja yang perlu. Oke. Nah, kemudian terkait fenomena tadi, ada banyak masalah itu. Apa yang bisa dilakukan konsumen dengan kehadiran BPKN? Dan bagaimana akhirnya BPKN bisa menyelesaikan permasalahan antar konsumen dengan developer? Oke, terima kasih Bang Andi. Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, khususnya di pasal 34 yang merupakan salah satu tugas kami menerima pengaduan. Ya. Pengaduan kami terima, setelah pengaduan kami terima, kami proses. Yes. Ya, kami proses, kami undang para pihak nih. Yes. Jangan-jangan konsumen yang ngarang-ngarang kan? Yes. Kita undang para pihak, stakeholder yang berikan izin dan lain-lain. Di perjalanan kami mengundang semua ini, kami mengupayakan agar konsumen terpulihkan haknya. Oke. Ya, apakah ada denda segala macam? Itu bukan bisnis urusan kami. Tapi pokoknya terpulihkanlah haknya, kira-kira begitu. Yang melapor ke BPKN itu mulai urusan harga 150 perak sampai harga rumah 120 miliar. Lapor ke BPKN juga? Lapor ke BPKN juga. Oh. Bayangin Bang Andi, beli rumah 120 miliar, Ya. nggak pegang sertifikat. Antiknya konsumen Indonesia. Dan saya sampai ke rumahnya. Karena saya belum pernah lihat rumah harga 120 miliar. Saya lihat, oh begini tuh ternyata harga rumah 120 miliar gitu ya. Jadi itu gitu kayaknya. Jadi di dalam perjalanannya kami menyelesaikan. Banyak orang yang menyatakan, kenapa BPKN tidak punya hak eksekusi? Iya kan, karena undang-undang tidak mengizinkan. Ya seperti yang saya ceritakan tadi Bang Andi, jika negara ini bicara tentang korupsi ada KPK, tentang narkoba ada BNN, tentang konsumen ada BPKN. Yeah. Tetapi Consumer Protection Agency di negara luar punya kekuatan eksekusi. Nah, Iya kan, di kita not yet. yes. Ya, gitu loh. Not yet. Walaupun di RUU-nya kita ada usulkan seperti itu. Yeah. Supaya nggak tanggung mainnya. Yeah. Iya kan? Nah, jadi akhirnya beberapa kasus-kasus di masyarakat banyak kita selesaikan. Contoh yang paling ramai adalah isu tentang perumahan di Cikarang, ya, yang kita diskusikan tadi. Saya lucu ya, lucunya begini. Dulu konsumen itu melapor ke kita panggil pelaku usahanya, semuanya beres, semuanya. Beres itu maksudnya dibayar apa Terpulihkan dikembalikan hak konsumen. Jadi intinya begini. Akhirnya saya kumpulkan semua konsumen di Cikarang tersebut, saya panggil pelaku usahanya, kita diskusi. Opsinya dua. Kira-kira begini, kalau yang mau uangnya dikembalikan, daftar di sebelah kanan. Kalau yang mau unitnya ditukar, daftar sebelah kiri. Udah, dan beres semuanya. Itu ada berapa orang? Banyak. So, yang melapor ke BPKN itu, waktu yang melapor ke BPKN itu ada kira-kira 50-60 orang. Tetapi enggak Bang Andi, tetapi ketika kita menyelesaikan di lapangan, jadi banyak dipanggil teman-temannya. Oh. Ratusan, dan beres. Beres semua. Beres. Dikenakan bayaran nggak? Siapa? Konsumennya dikenakan bayaran Nggak oleh ada BPKN penalti nggak? apa-apa, nggak ada. BPKN nggak bayar? Nggak bayar. Nah ini nih. Gitu. Kalau ada masalah konsumen, kali ini kita bicara tentang perumahan, rumah tapak, rumah susun. Ngadu ke BPKN, beres masalahnya, nggak dikenakan bayaran. Ini Bang Rolas nih, nggak dikenakan bayaran. Ah itu kata kunci itu. Ke lawyer aja pasti bayar. Ini kagak bayar. Ayo, lanjut Bang Rolas. Ya karena kan di BPKN itu adalah kantor negara. Yes. Bang Andi ya, kantor negara bagaimana sebenarnya tugasnya BPKN itu adalah memberikan advisor kepada pemerintah dalam sektor konsumen. Tetapi dalam melakukan advisor ini, dia punya beberapa tugas, kira-kira begitu. Yang lebih anyar lagi adalah mengenai tahun 2019 ke 2020, BPJS memutus kontrak beberapa rumah sakit. Jadi banyak konsumen atau masyarakat nggak ini, kita panggil lagi Ibu Menteri itu kita beres. Jadi banyak persoalan-persoalan sudah kita bereskan. Okay. Nah, jadi sekali lagi Bang Andi, masalah rumah itu, ini yang menarik nih sedikit Bang Andi, masalah rumah itu yang paling penting adalah sekarang ini pemerintah seharusnya sejak tahun 2021 ke atas dengan regulasi PP 12 tersebut sudah tidak ada lagi persoalan seperti yang oleh Bang Ferry tersebut. Udah nggak bisa lagi jual sampul. Tapi kalau kita lihat sekarang itu permasalahan yang banyak di lapangan, karena saya juga lawyer kan, adalah pada waktu perumahannya telat ya. Saya nggak tahu waktu dia jualannya memang sudah 30% atau tidak, tapi dalam progresnya telat penyerahannya, akhirnya ada PKPU. Bahkan ada yang berujung pilot. Nah, itu menurut saya kan sudah ranah yang berbeda lagi, PKPU pilot. Nah, gimana? Apakah kalau sudah properti developernya masuk PKPU atau masuk pilot, masih bisa nggak konsumennya mengadu kepada BPKN?
Jadi yang pertama, pengaduan di BPKN itu terbuka, Ya. Bang Adi, ya terbuka. Terbuka itu artinya siapa aja bisa mengadu, tinggal Yes. kita proses. Yang kedua, SOP kita menyatakan apabila yang dilaporkan itu sudah mempunyai kekuatan hukum, Yes. ya kita nggak bisa touching lagi. Oke. Artinya kalau misalnya developernya sudah berstatus PKPU ataupun pilot, maka BPKN juga menghormati proses itu. Mau Gitu ya. proses hukum Artinya guys, kalau memang kalian beli rumah, beli apartemen, dan mulai kelihatan, mulai kok tanda-tandanya udah nggak beres, ini mulai mangkrak, mulai apa, sebelum masuk ke PKPU, sebelum nanti ada yang mempilotkan, coba dulu ke BPKN dulu atau ke lawyer dulu. Nanti lawyer juga mungkin akan bawa ke BPKN juga, gitu. Gitu. Oh iya, ini menarik. Nah, apa ini pelajaran yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang pada nonton? Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi kepada teman-teman yang nonton di podcastnya Bang Andi Simangunsong, yang kami sarankan adalah apabila saudara, teman-teman konsumen mau beli rumah tapak, mau rumah susun, pastikan pertanyakan legalitasnya. Karena perintah undang-undang, perintah peraturannya itu harus, sudah bukan opsional lagi, harus satu. Yang kedua, jika semenarik mungkin penawaran para pelaku usaha ini, tapi izinnya masih belum ada, tapi tawarannya makin menarik, segera buru-buru balik kanan ya. Karena sebelum Anda jatuh ke dalam dosa, ya kan? Sebelum persoalan timbul 5-6 tahun lagi, seperti abang kita ini, ya toh? Jadi supaya selesaikan. Karena persoalan beli rumah bukan uang kecil, Bang Andi, ya, uang besar ya satu. Yang kedua, konsumen juga kalau bisa gunakanlah haknya. Pinter-pinterlah sebagai konsumen ya. Jangan mau ketipu, banyak macam-macam sekarang penipuan. Banyak sekali modusnya. Ya seperti yang Bang Andi cerita tadi, nongkrong di mall, mau ngopi, udah berani mereka jualan, masih lahan kosong begitu, udah berani buka open PO katanya ya, udah masih berani. Sampai sekarang masih ada itu tuh, masih. Tinggal kembali ke konsumennya saja. Hati-hati, pertanyakan legalitasnya, karena perintah peraturannya wajib. Ya. Harus ada gitu kira-kira Bang Andi. Kalau tetap masih mau beli, walaupun legalitasnya nggak jelas, ya terserah Anda. At your own risk. Yes. Kalau sampai ternyata di belakang hari bermasalah, cari BPKN. Cari BPKN. Baik. Pak Ferry, ada yang mau disampaikan Pak Ferry? Buat teman-teman, biar nggak kejeblos juga kayak Bapak kali. Ya, jadi ini memang jadi lesson learn juga buat para yang mau berminat, mau investasi di rumah kedua gitu ya, untuk beli apartemen ini ataupun rumah susun, memang harus kita perhatikan dengan legalitasnya dan sudah sampai sejauh mana perizinan yang dimiliki oleh si developer itu. Kita jangan terbuai dengan brosur-brosur yang indah yang diapakan di situ, karena itu semua imajinasi yang tinggi, tapi itu semua cuman jualan aja. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari kejadian yang apartemen di Timur Bekasi ini. Baik. Thank you. Pak Roland, thank you. Pak Ferry, thank you. Teman-teman di rumah, tadi kita ngobrol panjang lebar gitu ya. Kalau saya sederhana aja. Kalau mau beli apartemen atau rumah dan tidak mau beresiko tinggi, saya mesti bilang tidak mau beresiko tinggi. Bukan tidak beresiko. Karena sekalipun kita sudah memilih developer yang bagus, sekalipun kita sudah melihat bahwa legalitasnya benar, dan progres pembangunan awal sudah 30%, bukan berarti itu 100% bulletproof tidak bakal bermasalah. Bisa saja karena mismanage, bisa saja karena kondisi ekonomi, di tengah jalan tuh bisa terjadi mandek ataupun sampai gagal selesai pembangunan dan serah terima unit. Tapi, kalau 3 hal itu aja, legalitas, kemudian di lapangan juga tidak terlihat bahwa ada progres sampai 30% di awal waktu jualan, developer juga tidak bonafit yang terlihat reputasinya baik, bagaimana kira-kira nasib dari duit teman-teman? Jangan-jangan sama dengan menggarami laut. Kalau duitnya kebanyakan sih nggak apa-apa. Silahkan aja lanjut terus beli. Ini sebenarnya saya juga ragu nih. Nggak jelas suratnya, nggak jelas progresnya yang developer juga siapa. Tapi nggak apa-apa deh, saya tertarik dengan iming-imingnya. Mau masukin duit, ya siap-siap aja. Kalau duitnya kejeblos, marah-marah, baru deh cari lawyer, cari BPKN, cari ngadu kemana-mana gitu. Jadi, kali ini kita selesai dengan episode tentang permasalahan pada waktu kita menghadapi apartemen yang mangkrak dan tidak deliver ke kita. Lain kali kita bicara dengan program-program lainnya. Bersama dengan saya, Andi Simangunsong di program Biar Jelas,
jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Pak Ferry, terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Rolas, terima kasih. Mantap.